Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat berjamaah bagian yang ketiga adalah bahwa seorang makmum itu berniat mengikut akan imamnya atau berniat berjamaah serta imam atau berniat jadi makmum. Maka seorang makmum yang ada di belakang imam harus berniat dia seperti demikian. Apakah dia berniat mengikut imam, apakah dia berniat ikut berjamaah, ataukah dia berniat jadi makmum. Maka oleh sebab itu yang paling afdol kita melaksanakannya adalah bahwa dimulai dari takbiratul ihram kita sudah berniat berjamaah dengan imam. Adapun orang yang tidak berniat berjamaah dengan imam, lantas dia melaksanakan solat. Apakah sah solatnya? Kalau dia tidak menanti dari perbuatan-perbuatan imamnya, maka seorang makmum tadi sah solatnya. Contohnya adalah bagi orang yang solat mufaraqah dari imamnya. Kan ada kalau ada si imam itu yang tidak boleh diikut si makmum, maka wajib bagi si makmum itu mufaraqah dari imamnya. Maka disyaratkan kalau ada seseorang itu yang niatnya solat sendiri tidak mengikut imamnya, sementara dilaksanakan solat berjamaah dan dia ada di saf itu, maka lantas dia mengikut imamnya. Karena mengikut imam yang tadi dia berniat solat sendiri, maka dengan sebab mengikut imam itu menanti dia perbuatan-perbuatan imam yang tadi melaksanakan solat. Maka bagi si makmum yang dia niat solat sendiri tadi, maka batallah solatnya. Kenapa? Karena dia menanti perbuatan yaitu imam yang menjadi imam solat tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu yang paling afdal saya jelaskan tadi di atas. Bagi seorang makmum hendaklah mulai dari awal, yaitu dia sudah berniat solat berjamaah dengan imamnya. Agar apa? Kalau seandainya pun dia menanti dari perbuatan-perbuatan solat imamnya, maka tak batal solatnya. Contoh adalah kalau seandainya habis si imam itu membaca Al-Fatihah, nyatanya solat itu dilaksanakan di waktu solat sir seperti solat zuhur. Lantas si makmum itu kan tetap disunnahkan dia membaca sani. Tanya baca sani, dirinya dengan baca sani imamnya berbeda. Imamnya membaca surat yang panjang sementara si makmum membaca surat yang pendek seperti Qul huwallahu ahad. Habis Qul huwallahu ahad, maka kan dia menunggu pak imamnya untuk ruku. Maka oleh sebab itu karena dia niat berjamaah, maka perbuatan yang seperti ini tidak membatalkan solat. Kalau nyatanya seseorang itu adalah niat solat sendiri, lantas pak imamnya adalah membaca surat yang panjang, sementara dia yang sebagai solat sendiri di belakang tadi membaca surat yang pendek, lantas karena ingin menyamakan gerakannya dengan imam yang tidak diikutnya, lantas dia tunggulah perbuatan imamnya mau ruku. Maka orang yang tadi dengan niat solat sendiri dengan tidak niat berjamaah, maka batallah solatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apakah boleh seperti demikian kalau kita melaksanakan solat berjamaah, kita tidak berniat mengikut imamnya? Yang demikian itu boleh, sebagaimana tadi saya jelaskan, bagi seseorang yang mufaraqah dengan imamnya, dengan imam yang tidak sah untuk diikutnya. Kan ada syarat-syarat menjadi imam itu kalau boleh diikut oleh si makmum. Di antaranya kemarin adalah sudah kita jelaskan, bacaannya adalah fasih, yaitu bacaan-bacaan pak imam itu fasih, sementara bacaan makmum lebih fasih dari bacaan pak imam. Nyatanya pak imam itu adalah bacaannya ada yang celat rohnya, lantas si makmum adalah rohnya bagus, maka setelah dia dengarkan bacaan imamnya yang celat rohnya, dia yang bacaannya bagus, maka dia mufaraqah,
maka pada posisi mufarokoh yang dilakukan seseorang tadi dengan niat solat sendiri namanya mufarokoh. Maka orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu tidak boleh menunggu imamnya. Kalau habis bacaannya dia tidak boleh berhenti. Kalau nyatanya dia harus rukuk, maka rukuklah dia. Untuk menjaga itu akan jangan jadi pertanyaan bagi orang yang mungkin melihat dia, karena lebih dahulu dia rukuk. Maka nanti setelah solat kalau ada orang yang menanya maksud saya, maka dijelaskan saya tadi mufarokoh dari solat itu. Makanya saya lebih dahulu rukuk, lebih dahulu saya tidak, dan lebih dulu saya menyelesaikan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mungkin kita ingin mau supaya jangan terjadi pertanyaan sewaktu kita melaksanakan solat tadi. Maka oleh sebab itu kita panjang-panjangkan bacaan saninya supaya kita jangan menunggu Pak Imam. Umpamanya kita lebih dahulukan Pak Imam itu rukuk. Kita tidak berburuk sangka apakah Pak Imam itu membaca yang pendek atau apakah imam itu membaca yang panjang. Maka kita ambil yaitu surat-surat yang panjang, kita baca panjang-panjang, kita biarkan Pak Imam itu rukuk lebih dahulu. Kemudian setelah itu dia sudah bangkit dari i'tidal, kemudian baru kita rukuk, dia sudah sujud, kemudian kita i'tidal. Ini kan tak nampak perbuatan yang seperti ini karena kita membaca saninya panjang, umpamanya membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya kita tidak menunggu perbuatan-perbuatan imam itu, tapi juga orang melihatnya tidak dianggap kita mufaroqah dari solat. Maka karena sebab kita tidak menunggu, yaitu dari perbuatan Pak Imam itu, maka yang seperti demikian itu sah solatnya. Maka oleh sebab itu orang yang niat solat sendiri di dalam solat berjamaah itu harus pandai menempatkan yaitu bacaan-bacaan solatnya itu. Jangan sampai dia menunggu perbuatan-perbuatan imam yang ada di depannya. Kalau dia sempat menunggu perbuatan-perbuatan imam yang di depannya kena sebab menunggu rukuk, kena sebab menunggu i'tidal, kena sebab menunggu sujud, maka kalau sampailah sebab dia menunggu itu, maka batallah solatnya. Kenapa? Dia tidak berniat tadi niat solat berjamaah dengan imam, sementara dia niat solat sendiri bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini yang kita lakukan dalam solat berjamaah yang 5 waktu. Adapun dalam pelaksanaan solat Jumat, maka kita tidak boleh berniat solat sendiri. Kalau kita melaksanakan solat Jumat, maka kita diperintahkan wajib hukumnya mulai dari awal solat kita niat solat berjamaah. Kalau dijelaskan dalam kitab I'anah Thalibin bahwa solat berjamaah itu kan jumlahnya adalah 40. Kata Nabi kan gitu dijelaskan dalam kitab I'anah Thalibin, la jum'ata illa arba'ina, tidak ada solat Jumat kecuali jumlahnya adalah cukup 40. Maka oleh sebab itu dijelaskan dalam kitab I'anah Thalibin syarat melaksanakan solat Jumat itu. Kalau kita baca dalam kitab I'anah Thalibin, kalau kita melaksanakan solat Jumat, maka solat Jumat itu adalah 40. Maka oleh sebab itu kita dari awal sampai rakaat yang pertama wajib kita berniat berjamaah, yaitu yang 40 itu dengan imam mulai dari awal sampai habis satu rakaat. Maka oleh sebab itu yang satu rakaat, habis satu rakaat boleh mufaroqah, boleh, tapi dengan syarat juga yang 40 tadi, yaitu harus sah solatnya yang 40 itu baru dihitung sahlah solat Jumatnya. Maka khusus pada solat Jumat, maka mulai dari takbiratul ihram sampai habis satu rakaat itu tidak boleh tidak berjamaah. Tapi di dalam solat fardu yang bukan solat Jumat itu diperbolehkan kita yaitu tidak berniat mengikut imam, tapi harus tahu konsekuensinya. Jangan sampai menunggu Pak Imam. Kalau kita sempat menunggu Pak Imam sebagaimana penjelasan saya di atas tadi, maka batallah solatnya. Tapi pada solat Jumat wajib dari awal sampai yaitu satu rakaat kita melaksanakan solat berniat berjamaah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi